Beta, beta, beta. Satu kali lebih semangat lagi. Beta, 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 menang, menang. Beliau beliau ini pasti akan menjadi wali kota dan wakil kota. Yang telah hadir meluangkan aktivitas sejenak untuk datang dan mendengarkan visi misi yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Win dan Ibu Eli sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon Beta dalam kontestasi politik di tahun 2024 ini. Pertanyaan kemudian muncul, saudara-saudara. Kenapa sampai kemudian masyarakat punya tingkat kesukaan dan akan memilih Pak Win dan Ibu Eli? Karena memang mereka telah teruji dan terbukti ketika dipercayakan atau saya dalam istilah Bung Karno menjadi penyambung lidah rakyat ketika Pak Win dipercayakan sebagai pejabat wali kota Ambon maupun Ibu Eli Tosuta dipercayakan oleh rakyat yang ada di Kecamatan Nusaliwe sebagai anggota DPRD Kota Ambon 2 periode memasuki 3 periode. Banyak hal yang telah dilakukan ketika Pak Win dipercayakan sebagai pejabat wali kota Ambon. Yang pertama berkaitan dengan akses air bersih. Ketika masyarakat yang membutuhkan akses air bersih, Pak Win atas nama pemerintah kota Ambon mengambil kebijakan untuk menggerakkan mobil-mobil PAM memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang air bersih yang memang mereka membutuhkan. Itu betul toh? Dong lihat toh? Yang kedua berkaitan dengan persampahan, pengelolaan persampahan. Bapak Ibu Bapak Saudara tahu kemarin di Ahubu, di Tanjakan 2000 banyak sampah yang menumpuk. Masyarakat mengeluh, tetapi ketika disampaikan itu kepada pemerintah kota Ambon melalui Pak Win sebagai pejabat wali kota, beliau mengambil kebijakan membeli 15 mobil sampah dan kemudian menyelesaikan masalah persampahan baik itu yang ada di Ahuru, baik itu ada yang ada di Tanjakan 5000 maupun juga melayani kebutuhan mengangkut sampah-sampah yang tersebar di dalam 5 kecamatan dalam wilayah kota Ambon. Beliau juga melalui kebijakan dan Pak Win, Pak Saudara semua tahu, mall pelayanan politik, pelayanan publik untuk memberikan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat itu melalui tangan tim Pak Win sekarang akan dibangun oleh investor untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di kota Ambon. Mempelajari publik itu penting. Termasuk juga beliau melakukan kebijakan berkaitan dengan pengembangan Ambon Smart City. Pak Saudara perlu menjalan di kota Ambon ini dong, lihat CCTV kita pasang itu. Untuk apa? Untuk wali kota bisa mengontrol kinerja daripada ASN maupun wajib pajak, rumah makan, ya, perhotelan dan lain sebagainya untuk mereka memenuhi wajib pajak tepat pada waktunya. Beta, beta, menang, menang, menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta, beta, beta. Jangan lupa pilih nomor berapa? Luar biasa. Dan langsung saja Katong punya kampanye dari Katong punya Ibu Wakil Wali Kota 2024-2029. Tepuk tangan paling untuk Ibu Eli Toisuta. Depan nama Eli Toisuta, Beta berasal dari negeri Sirisori Islam. Mantan anggota DPRD 2 periode dan memasuki 3 periode. Anggota DPRD terpilih di tahun 2014
3 tahun menjadi anggota DPRD, kemudian 2 tahun berikutnya diangkat menjadi wakil ketua DPRD Kota Ambon. 2019 terpilih lagi, dan karena Golkar memenangkan pertarungan pileg pada saat itu, saya ditunjuk oleh DPP untuk menjadi ketua DPRD perempuan pertama di kota ini. Tepuk tangan untuk perempuan dulu. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, tanggal 14 Februari kemarin saya terpilih kembali untuk yang ketiga kalinya dari dapil yang sama dengan jumlah suara kurang lebih 2.500 dari 600 caleg di kota ini. Itu menandakan bahwa masyarakat di Kecamatan Nusa Dua begitu memberikan perhatian, cinta dan kasihnya buat beta untuk menjadi wakil mereka, bukan karena dong lihat beta pembaju dan beda dan dong, tapi apa? Karena pelayanan beta kepada mereka sampai beta bisa terpilih menjadi anggota DPRD untuk ketiga kalinya. Itu adalah bagian daripada pelayanan untuk beta kepada masyarakat di Kecamatan Nusa Dua. Wali kota dan wakil wali kota Ambon itu bukan tidur malam mimpi lah besok pagi bilang berpasangan, tidak, ya. Pak Win ketika ingin melamar beta menjadi wakil wali kota, itu ada dalam sebuah pergumulan yang panjang, ya. Beta pun nama itu anto titipkan untuk didoakan. Ada 3 nama didoakan. Kira-kira dari 3 nama ini siapa yang berhak atau bisa mendampingi beliau? Dan alhamdulillah keluarlah beta pun nama sebagai pendamping beliau menjadi calon wakil wali kota Ambon. Dan ketika beta dilamar oleh beliau, Bapak Ibu sekalian, beta juga langsung gampang untuk terima. Beta bilang, Pak Win, beta sholat istikhara dulu. Karena apa? Beta baru selesai dengan pertandingan pileg kemarin dan baru terpilih untuk ketiga kalinya, belum juga dilantik. Anto bilang silakan Ibu Eli berdoa, minta petunjuk. Kalau memang Ibu Eli ditakdirkan untuk mendampingi beta, maka katong dua akan maju sama-sama. 1 minggu kemudian anto telepon tanya lagi, sudahkah? Beta bilang sudah Pak. Lalu katong bertemu, kemudian beta bilang para tua bahwa beta memutuskan maju mendampingi beliau. Yang satu ini hanya papa dan mama. Lihat saja yang ganteng dan si cantik, ya. Tinggal langsung tusuk saja. Tapi beta kasih ingat lagi, jangan tusuk dua-dua. Tusuk 1 kali saja. Kalau tusuk 2 lubang nanti akan sah. Ingat ya, jangan karena gagar tanto ini paling gantengnya, ini paling cantiknya, ada 2 lubang itu maka itu tidak sah. Ya. Beta, kau pintar baik. Beta, katong kare. Beta, menang. Beta, siap. Yang beta hormati dan kasihi Ibu calon wakil wali kota Ambon, pasangan beta par Ambon, Ibu Eli Toisuta beserta Pak Abbas Ramadan, suami dari Ibu Eli. Berdiri dulu Pak, supaya yang lain semua kenal. Ini Ibu Eli punya suami, laki-laki gagal lain. Ya. Yang beta hormati Ketua Tim Pemenangan Beta Par Ambon, Bapak Richard Ragbau, Sarjana Hukum. Hadir juga Sekretaris Tim Pemenangan Beta Par Ambon, Bapak Yusuf Ali. Bahkan teman-teman pimpinan partai politik yang berkenan hadir bersama di saat ini. Yang beta hormati dan kasihi Pak Ustadz Karim yang selalu beberapa kali ada bersama ketong. Terima kasih doanya Pak Ustadz. Pak Kepala Pemuda sekaligus calon RT yang dikagumi oleh masyarakat di sini. Para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, serta Bapak Ibu sekalian hadirin yang berkenan hadir, warga RT 04 RW 09 Negeri Batu Merah. Kenapa ketong harus mencintai kota ini? Karena paling tidak sebagian besar ketong dilahirkan di kota ini. Ketong semua hari ini tinggal di kota ini, beraktivitas, mencari nafkah, membangun kehidupan bersama dengan orang-orang yang ketong cintai. Bersama suami, istri, anak-anak dan orang-orang lain yang ketong kasihi. Nah beta dengan Ibu Eli juga
memutuskan untuk maju mencalonkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Ambon semata-mata karena kecintaan ketong dua terhadap kota Ambon Manise. Kenapa beta bilang begitu? Karena kecintaan itu ketong dua rela melepaskan semua apa yang ketong miliki yang sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dua pasangan beta per Ambon diusung oleh 7 partai politik. Tanggal 27 jangan lupa pilih nomor 2. Ya, main di gerakan ini saja. Ini tanda-tanda alam. Ya. Kita punya 17 program prioritas. Karena apa? Karena didukung oleh 17 partai kursi di DPRD Kota Ambon. 17 kursi, 17 program prioritas. Saya abal-abal tapi tanda-tandanya muncul seperti itu. 4 misi. 1. Mewujudkan Ambon Manise, Ambon yang maju, aman, nyaman, indah, sehat, sejahtera. Kemudian mewujudkan Ambon inklusif. Yang ketiga mewujudkan Ambon yang toleran. Dan keempat mewujudkan Ambon yang berkelanjutan. Berterasa itu visi, mimpi, angan-angan, cita-cita besar kita untuk membangun kota ini 5 tahun ke depan. Kemudian diimplementasikan lagi dalam strategi, kebijakan, program prioritas, dan kegiatan. Ada 17 program prioritas, sebagian tadi sudah disebutkan. Ini lahir dari hasil identifikasi pasangan beta par Ambon terhadap situasi kondisi masyarakat hari ini. Ya. Hasil identifikasi itu mempertimbangkan sungguh-sungguh faktor ya kesulitan air bersih. Ya. 2 tahun sebagai penjabat wali kota Ambon, hampir setiap hari orang DM beta di TikTok, WA sampaikan di WA, komen di Facebook, di Instagram. Pak, ketumpung air sempurna berjalan. Pak, ketumpung air mati seberapa hari. Itulah keluhan utama di kota ini. Karena itu beta dengan Ibu Eli berkesimpulan begini, jangan bicara soal penurunan angka kemiskinan, jangan bicara soal penurunan stunting, jangan bicara soal kesejahteraan. Omong kosong kalau air bersih saja belum didapatkan oleh masyarakat. Ya, karena itu menjadi program prioritas pertama. Susah. Banyak ruas jalan di kota Ambon yang sudah diaspal, ya, dan itu rusak belasan tahun. Apalagi kalau beta dengan Ibu Eli jadi wali kota dan wakil wali kota, kita pastikan jalan-jalan di kota Ambon semua akan diaspal supaya masyarakat berjalan setak kota sontong. Ya, ini tidak sekedar janji politik, tetapi ini soal keprihatinan pemimpin terhadap apa yang dialami oleh masyarakat. Yang berikut lagi soal pelayanan publik, tadi Pak RR sudah jelaskan, mall pelayanan publik menjadi solusi kota ini menjadi kota yang smart, kota yang cerdas, kota yang mempermudah pelayanan kepada seluruh masyarakat. Supaya apa? Masyarakat urus sesuatu yang dipimpong sana sini. Masyarakat urus sesuatu tidak ada pungli. Masyarakat urus sesuatu transparan. Lantai amplas akan menjadi tempat pengurusan semua pelayanan publik pemerintah kota. Di situ kota pasang CCTV 20-30 supaya ada yang ambil uang langsung dapat pecat. Ya, itu jaminan kita kepada masyarakat kota Ambon. Mempermudah pelayanan publik supaya masyarakat tinggal di Ambon ini puas. Dan mengurus apa-apa gampang, mudah. Dan ini bukan omong kosong karena sudah peletakan batu pertama waktu kita menjabat. Tinggal ketemu bangun selesai lalu berfungsi. Kemudian yang berikut, soal kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas pemerintah kota. Bicara peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, bicara soal infrastruktur yang baik, bicara soal ketersediaan tenaga medis, para medis, bicara soal ketersediaan guru yang memadai, bicara soal bagaimana peran orang tua dan murid, peran masyarakat untuk aktif mau berobat di pusat-pusat pelayanan kesehatan dan lain-lain. Nah karena itu puskesmas pembantu, bahkan posyandu menjadi prioritas ketong untuk ketong tingkatkan kualitas pelayanannya. Demikian juga pemerataan sekolah-sekolah di kota Ambon supaya apa? Jangan lulus SD
semua mau masuk di SMP 14. Lulus SD semua mau masuk di SMP 6. Lulus SD semua mau masuk di SMP 4. Ini terjadi sebagai akibat daripada belum meratanya kualitas pendidikan pada sekolah-sekolah yang ada di Kota Ambon. Kalau semua sudah merata, di Kebun Cengkes ini cari sekolah dekat saja cukup, perlu jauh-jauh. Ya, dia menghemat biaya dan lain-lain. Kemudian soal yang berikut adalah bagaimana kita akan mengupayakan supaya membangun ekosistem ekonomi kreatif. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kota Ambon ini tidak punya sumber daya alam yang banyak. Saya punya pabrik-pabrik besar, saya punya tambang. Banyak orang hari ini lari ke GB, lari ke Morowali, lari ke Halmahera karena tersedia lapangan kerja dalam jumlah yang banyak. Kota ini tidak punya. Sampai kapanpun saya akan pernah punya pertambangan di kota ini. Karena itu menyelesaikan persoalan pengangguran yang terus bertambah di Kota Ambon hanya bisa kita lakukan dalam 3 bidang utama: jasa, perdagangan, dan pariwisata. Ini lahan untuk tumbuh kembangnya industri ekonomi kreatif. Sekaligus menjawab anak-anak muda yang selalu tanya beta bagaimana peran pemuda untuk di bidang industri kreatif. Ekosistem ekonomi kreatif itu kita bikin di banyak titik. Ya, di situ akan mengintegrasikan UMKM, para pengrajin, teman-teman muda yang bikin usaha di bidang fashion, musik, kemudian film, kemudian animasi dan lain-lain. Jadi akan menjadi suatu tempat untuk menghidupkan industri kreatif dengan sub-sub sektor sebagian yang tadi beta sampaikan. Nah, ini dia akan berpengaruh terhadap satu, kemandirian masyarakat soal pendapatan. Dia berpengaruh terhadap menurunnya angka kemiskinan. Dia akan membuat masyarakat tidak menganggur banyak. Angka pengangguran bisa diturunkan. Inilah yang menjadi indikator dari kesejahteraan sebuah kota. Ya, indeks pembangunan manusia akan naik kalau pelayanan kesehatan dan pendidikan bagus, dan seterusnya. Jadi itu yang akan dilakukan oleh pasangan Beta per Ambon nomor urut 2. Ada 17, Bapak Ibu sepegang bisa dibaca. Ya, Beta mau bilang adalah begini: pemimpin itu tidak lahir secara instan. Pemimpin itu dibentuk dari proses-proses panjang yang juga ada sulitnya di situ. Pemimpin itu kalau mau jadi pemimpin harus mengorbankan sesuatu. Kalau tidak mau mengorbankan sesuatu tidak bisa jadi pemimpin. Beta dengan Ibu Eli dibentuk dalam proses yang panjang. Beta dengan Ibu Eli mengorbankan apa yang ketemu punya hari ini untuk mau menjadi pemimpin di kota ini. Karena itu Bapak Ibu lah yang menentukan siapa yang berhak jadi wali kota dan wakil wali kota Ambon 2024-2029. Tapi paling tidak Beta dengan Ibu Eli menjamin, tadi Ibu Eli bilang ketemu pasangan yang lengkap. Buka surat suara. Nomor 2 coblos Beta dengan Ibu Eli. Nomor 3 lipat akan, nomor 4 masuk di kotak suara. Ya, ingat baik-baik. Begitu dapat surat suara yang nomor 1 itu buka saya dulu. Nomor 2 tusu nomor 2 Beta dengan Beli. Yang nomor 3 lipat akan bagus-bagus. Nomor 4 kasih masuk di kotak suara. Nomor 5 menang. Jadi jangan lupa yang coblos cuman di nomor 2. Nomor 1 cukup buka saja. Nomor 2 coblos, nomor 2, nomor 3 lipakan baik-baik, nomor 4 masuk di kotak suara, lalu pulang. Supaya jam 3, jam 4, jam 5 dapat kabar pasangan Beta per Ambon Bodiwini Watimena Elito Isuta memenangkan pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Ambon 2024-2029. Beta yakin dan percaya ketong ada di sini, maka RT 04 RW 09 Negeri Batu Merah akan menjadi penyumbang kemenangan pasangan Beta per Ambon di tanggal 27 November 2024 di hari Rabu. Ingat hari Rabu. Beta Beta
lain saja. Semua angkat tangan begini. Nah. Yang lain. Ya. Betul-betul disanjung oleh masyarakat Kota Ambon, yang terutama buat anak muda juga, karena kebanyakan tuh begitu presentasi tadi. Terima kasih. Dari Bapak, apabila Bapak terpilih, yang sangat katong butuhkan di katong punya RT di sini, diantaranya sudah disinggung tadi masalah air bersih yang paling utama, dan jalan-jalan setapak, dan kemudian Bapak Ibu dong balik ke sana, mohon maaf, katong pu masjid itu mungkin baru berapa persen, belum murni. Kebetulan Pak Beta di sini juga sebagai Bapak Imam juga Pak, jadi Beta bangga Pak. Kepala pemuda merangkap Bapak Imam, alhamdulillah Pak. Nggak mudah, kayaknya seperti seorang yang tokoh pemuda kemudian jadi imam, insya Allah mudah-mudahan. Dan kata pemuda di sini insya Allah semua aman-aman, sing ada narkoba, sing ada ini, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu don jadi katong dukung Bapak Ibu, dan katong jaga keamanan di katong punya wilayah di sini. Jadi mungkin yang paling utama itu ya dari katong ini dan katong masjid yang sampai sekarang dia belum rampung. Katong sembahyang ini kan masih pakai alas-alas Pak dan Ibu. Jadi mungkin dari katong Marbot juga itu katong sangat bersyukur sekali karena belum tersentuh sampai sekarang Ibu, Bapak. Marbot ini tidak diperhatikan. Padahal itu sangat menjadi vital sekali di sebuah masjid karena mereka yang mengatur untuk katong sembahyang, katong lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi Beta sebagai kepala pemuda mengaspirasi sekali untuk adanya Marbot diberi intensif di situ. Mungkin itu saja dari, dan Beta minta sekali lagi dari abang kita, Abang Richard. Kayaknya katong minta ini, tapi kalau Abang Richard yang bergerak di situ tambah, katong sangat bersyukur karena Beta tahu persis bahwa Abang Richard punya kapasitas. Terima kasih Bang. Ya, mungkin sekedar itu dari Beta selaku kepala pemuda. Kurang lebih mohon maaf, dan Beta mendoakan sekali lagi pribadi dan seluruh pemuda mendoakan agar Bapak Win dan Ibu Eli berjalan sampai ke akhir menjadi wali kota, dan semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sudah teruji, sudah terbukti, siapa duta Ambon lebih baik. Damai itu damai.